Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang limit trigonometri, di mana limit trigonometri yang akan kita bahas ini adalah limit trigonometri yang bagian terakhir. Nah, di limit trigonometri itu ada berbagai macam variasi soal. Nah, salah satu yang akan kita bahas sekarang itu adalah yang berkaitan dengan kelas 11. Nah, jadi ingat kembali rumus yang ada di sini, yaitu cos A tambah cos B, cos A dikurangi cos B, tan A dikurangi B, tan A tambah B, sin A tambah sin B, sin A dikurangi sin B, 1 ditambah tangen kuadrat A sama dengan sekant kuadrat A. Nah, kenapa? Karena ini akan dipakai ketika kita akan menggunakan limit trigonometri yang sekarang akan kita bahas. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Hitunglah setiap limit berikut. Yang A, limit P mendekati 0, yaitu cos X tambah P dikurangi dengan cos X dibagi dengan P. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita cek. Di sini ada cos dikurangi dengan cos. Di sini ada cos dikurangi dengan cos. Nah, kita tuliskan kembali di sini. Kita tuliskan kotretan, ya. Nah, kita tuliskan kotretan. Cos A dikurangi dengan cos B sama dengan negatif 2 sin A ditambah B dibagi 2 dikali sin A dikurangi B dibagi 2. Nah, kemudian yang ini kita tuliskan ke sini. Jadi cos X ditambah P dikurangi dengan cos X sama dengan min 2 sin A-nya adalah X tambah P ditambah B-nya adalah X dibagi 2 dikali sin A-nya adalah X tambah P dikurangi B-nya adalah X kemudian dibagi 2. Setelah ini kita lanjut min 2 sin. Nah, di sini ada X dengan X. X tambah X itu jadi 2X ditambah P dibagi 2 dikali sin X dikurangi X itu adalah 0. 0 ditambah P nilainya adalah P per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang cos X tambah P dikurangi cos X kita ganti dengan ini. Sama dengan di sininya limit P mendekati 0 min 2 sin 2X ditambah P dibagi 2 dikali sin di sininya adalah 1 per 2 P. Jadi kalian boleh menuliskannya P per 2, boleh menuliskannya sin 1 per 2 P. Kemudian di sininya dibagi dengan P. Nah, ini yang kotretannya kita hapus dulu. Nah, supaya tidak menghalangi proses pengerjaan selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan sama dengan, di sini ada sebuah angka yaitu angkanya negatif 2. Negatif 2 itu kita bisa majukan ke depan. Jadi negatif 2 dikali limit P mendekati 0 sin 2X ditambah P dibagi 2 dikali sin setengah P. Nah, kemudian si P-nya itu kalian tentukan. P itu dia mau mengikuti ke sin 2X tambah P dibagi 2 atau P-nya itu mau mengikuti ke sin setengah P. Nah, supaya lebih memudahkan, maka si P-nya itu kita ikut ke yang P aja. Yang ke sin setengah P maksudnya. Kenapa? Karena kalau ke sini itu ada X-nya, kalau ke sini itu tidak ada X-nya, sehingga ini lebih memudahkan. Nah, kita tuliskan kembali sama dengan negatif 2 limit P mendekati 0 sin 2X ditambah P dibagi 2. Nah, untuk yang ini kita tuliskan kembali limit P mendekati 0 sin setengah P dibagi dengan P. Nah, kalau sudah begini, maka langkah selanjutnya adalah kita tuliskan sama dengan negatif 2 limit P mendekati 0 sin 2X ditambah P dibagi 2. Yang ini kita mengikuti aturan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang atas itu koefisiennya adalah setengah, yang bawah itu koefisiennya adalah 1. Setengah dibagi 1 nilainya adalah setengah. Nah, setengah ini kita bisa majukan ke depan. Jadi min 2 dikali setengah dikali limit P mendekati 0 sin 2X ditambah dengan P dibagi dengan 2. Nah, min 2 dikali setengah nilainya adalah min 1 dikali limit P mendekati 0 dikali sin 2X ditambah P dibagi
2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan, ganti P-nya dengan 0. Berarti di sini jadi sin 2X ditambah P-nya diganti dengan 0 dibagi 2 sama dengan negatif 1 dikali sin 2X tambah 0 nilainya adalah 2X dibagi 2 sama dengan negatif 1 dikali sin 2 bagi 2 nilainya adalah X. Jadi negatif 1 kali sin X jadi negatif sin X. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu limit H mendekati 0, tangan X tambah H dikurangi dengan tangan X dibagi dengan H. Nah, karena ini menggunakan tangan, maka kita pakai rumus yang menggunakan tangan. Di sini dikurangi, berarti kita cari yang dikurangi. Oh, dikurangi berarti yang ini. Sehingga kita bikin dulu sebuah kotretan. Nah, tangan A dikurangi dengan B itu sama aja dengan tangan A dikurangi dengan tangan B dibagi 1 ditambah tangan A dikali dengan tangan B. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita lakukan kali silang. Jadi ini artinya ada per 1 tapi tidak ditulis ya. Jadi 1 dikali tangan A dikurangi tangan B jadi tangan A dikurangi dengan tangan B sama dengan ini dikalikan dengan ini. Jadi tangan A dikurangi B gitu dikali 1 ditambah tangan A dikali dengan tangan B. Nah, kalau sudah seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kita tuliskan yang ini. Jadi tangan X ditambah dengan H dikurangi dengan tangan X sama dengan tangan. Nah, A-nya kita ganti dengan X ditambah H dikurangi B-nya kita ganti dengan X dikurungin, lalu yang ininya 1 ditambah tangan A-nya kita ganti dengan X ditambah dengan H dikali tangan X. Nah, kalau sudah seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kita tuliskan di sini sama dengan limit H mendekati 0. Jadi si tangan X tambah H dikurangi tangan X kita ganti dengan ini. Maaf, ini masih bisa kita selesaikan. Jadi ini kita selesaikan dulu, tangan X dikurangi X itu jadi 0. Jadi 0 ditambah H tinggal H. Nah, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah tangan X ditambah H dikalikan dengan tangan X. Nah, gitu. Nah, jadi di sininya kita ganti dengan tangan H dikali dengan 1 ditambah tangan X tambah H dikali dengan tangan X. Jangan lupa dikurungin. Kemudian yang ininya dibagi dengan H. Itu. Nah, yang ininya kita hapus dulu. Nah, setelah ini, maka langkah selanjutnya adalah si H ini lebih enak mengikuti ke tangan H atau lebih enak ke mengikuti 1 tambah tangan X tambah H dikali dengan tangan X. Lebih enak mengikuti ke sini ya. Jadi kita tuliskan limit H mendekati 0, tangan H dibagi dengan H dikali limit H mendekati 0, 1 ditambah tangan X tambah H dikali dengan tangan X. Nah, kemudian setelah itu ya, tangan H dibagi H berarti yang atasnya koefisiennya 1, yang bawah 1. 1 bagi 1 nilainya adalah 1. Yang ini kita tinggal substitusikan. Jadi limit H mendekati 0, 1 ditambah tangan X tambah H dikali dengan tangan X. Maka 1 dikali berarti di sininya 1 ditambah tangan X ditambah H-nya diganti dengan 0. Berarti X tambah 0 dikali dengan tangan X. Nah, sama dengan 1, ininya tetap 1 ditambah tangan X tambah 0 adalah X dikali dengan tangan X. Nah, kemudian setelah itu sama dengan 1, ininya 1 ditambah tangan X kali tangan X jadi tangan kuadrat X. Nah, 1 kali 1, 1 kali tangan kuadrat X adalah tangan kuadrat X. 1 tambah tangan kuadrat X itu kita lihat ke sini. 1 tambah tangan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Kalau 1 tambah tangan kuadrat X berarti sekan kuadrat X.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu tentang limit X mendekati Y, sin X dikurangi dengan sin Y dibagi dengan X dikurangi dengan Y. Seperti biasa kita tuliskan kembali kotretan. Nah, kotretan. Sin X dikurangi dengan sin Y sama aja dengan ini ya. Sin A dikurangi dengan sin B, yaitu sama dengan 2 cos A ditambah dengan B dibagi 2 dikali sin A dikurangi dengan B dibagi 2. Berarti kalau sin X dikurangi dengan sin Y itu menjadi 2 cos A-nya itu adalah X tambah B-nya adalah Y dibagi 2 dikali sin X dikurangi dengan Y dibagi 2. Nah, langsung aja ke sini sama dengan limit X mendekati Y. Nah, sin X dikurangi sin Y-nya kita ganti dengan ini. Jadi 2 cos X tambah Y dibagi 2 dikali sin X dikurangi dengan Y dibagi 2 dibagi dengan X dikurangi dengan Y. Nah, yang ininya kita hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah sama dengan, nah, si X min Y ini nantinya kalian mau ngikutnya kemana? Ke X tambah Y atau ke X min Y? Nah, karena di sini udah ada X min Y, berarti yang ini kita masukin ke sini aja. Jadi, ini ada duanya kita majuin ke depan 2 kali limit X mendekati Y kali cos setengah gitu ya, X tambah Y, biar lebih mudahkan. Jadi, maju ke depan boleh. Ininya jadi sin setengah X dikurangi dengan Y dibagi dengan X dikurangi dengan Y. Itu. Jadi si X min Y-nya ikut ke sini ya. Nah, jadi sama dengan 2 kali limit X mendekati Y cos setengah X tambah dengan Y dikali limit X mendekati Y sin setengah X dikurangi Y dibagi dengan X dikurangi Y. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita masukin nilai X mendekati Y-nya. Jadi ini cos setengah. Nah, karena X mendekati Y, maka si X ini kita ganti dengan Y. Jadi Y ditambah dengan Y dikali limit. Nah, yang ini kita bisa langsung. Yang atas itu setengah, yang bawah itu koefisiennya adalah 1. Setengah bagi 1 nilainya adalah setengah. Nah, setengahnya kita maju ke depan. Jadi 2 dikali setengah dikali cos setengah Y tambah Y. Jadi 2Y. Nah, sama dengan 2 kali setengah nilainya adalah 1. Cos setengah kali 2Y. Setengah kali 2 berarti 1. Jadi tinggal Y aja. 1 kali cos Y nilainya adalah cos Y. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari apa yang saya sudah jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.